Kita enggak boleh mendahului Allah, melangkahi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kalau kita bilang ini perbuatanmu mengantarkan ke neraka enggak ada masalah. Tapi bilang kau masuk neraka, kau pasti tidak akan diampuni. Ini semua bahaya. Kelihatannya sepele, tapi ini bisa menggugurkan amal soleh. Adapun hadisnya saya bacakan ya. Dari Dhamdam bin Jaus rahimahullah qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kana rajulani fi bani Israil mutawakhiyaini. Ada dua orang lelaki dari Bani Israel yang saling bersahabat. Fakana ahaduhuma yudhnib, yang satu tukang melakukan maksiat. Wal akharu mujtahidun fil ibadah, yang satu sangat semangat dalam beribadah. Fakana la yazalu mujtahid yaral akhar ala dhanbi, yang rajin beribadah sering melihat temannya tersebut selalu berdosa. Fayaqulu, maka dia nasihati, dia berkata, aksir, berhentilah kau dari maksiat. Fawajadahu yauman ala dzambin. Maka suatu hari dia melihat temannya tersebut sedang bermaksiat lagi. Maka dia tegur, kata dia, aksir wahai fulan, berhentilah. Maka orang ini berkata, khalini wa rabbi, ya. Khalini wa rabbi. Biarkan aku dan Tuhanku, jangan kau ikut campur urusanku. Abu Isa alayya raqiban, apakah kau diutus untuk menjadi pengawasku? Ketika orang ini menegur orang pelaku maksiat, dan pelaku maksiat menjawab dengan jawaban yang sangat tidak enak. Dia bilang, apa urusan? Jangan urus aku. Khalini wa rabbi, biarkan aku dengan Tuhanku. Ini urusan Tuhan, ngapain kau ikut campur? Padahal namanya amar ma'ruf nahi munkar memang harus ikut campur privasi orang. Kalau kau bermaksiat depan saya wajib untuk menegur. Beda kalau kau bermaksiat dalam rumah. Saya tidak ikut campur privasimu. Tapi kalau kau bermaksiat depan aku, maka aku harus menasihati. Orang ini bikin jengkel, dia bilang, apa khalini wa rabbi, bukan urusanmu. Biarkan saya dengan Tuhanku. Abu Ista alayya raqiba, apakah Allah utus kamu untuk mengawasiku? Kau ini di malaikat kah ngurus-ngurusin saya? Ketika dikatakan demikian, orang yang soleh ini pun marah. Dia tersinggung. Kemudian dia berkata, wallahi la yaghfirullahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Ya. Aula yudkhilakallahul jannah, atau dia mengatakan Allah tidak akan masukkan ke dalam surga. Ini orang, dia mengambil kesimpulan yang berbahaya berdasarkan logika dia. Kenapa logika dia? Dia lihat temannya setiap kali bermaksiat ditegur enggak mau, setiap bermaksiat ditegur enggak mau. Kalau begini ceritanya, berarti dia tidak bakalan diampuni. Sehingga dia mengambil kesimpulan logis, logika dia, Allah tidak akan mengampunimu, atau kau tidak akan masuk surga. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqabada arwahahuma, maka Allah cabut nyawa kedua orang tersebut. Fajtama'a 'inda rabbil alamin, kemudian keduanya bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala li hadzal mujtahid, akunta bi 'aliman aw kunta 'ala ma fi yadi qadiran? Maka Allah berkata kepada orang yang baik ini, apakah kau tahu tentang diriku wahai si fulan? Bilang saya tidak akan mengampuni dia. Apakah kau menguasai apa yang aku kuasai? Masalah ampunan itu masalah hakku. Jadi Allah tegur dia. Wa qala lil mudznib, dan Allah berkata kepada yang berdosa, idhhab fadkhulil jannah bi rahmati. Kau pergi masuklah surga dengan rahmatku. Kemudian Allah berkata kepada orang saleh ini, idhabu bihi ilan nar, bawa dia pergi ke neraka jahanam. Ini contoh bahaya. Jadi kita bukan berarti kalau kita soleh kita langsung mengatasnamakan diri kita atas nama Allah, bilang pasti masuk neraka, kamu pasti masuk surga, ini enggak mungkin masuk neraka, ini enggak mungkin masuk surga. Ini semuanya tidak diperbolehkan. Tidak boleh kita mendahului Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saya bersumpah demi Allah, la yaghfirullahu laka, Allah tidak akan mengampuni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengomentari kisah ini. Setelah mendengar kisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Walladzi nafsi biyadihi la takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratahu." Sungguh orang ini, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, orang ini telah mengucapkan satu kata yang merugikan dunianya dan merugikan akhiratnya. Hanya satu kata, kau tidak akan diampuni. Ini ucapan bukan sepele. Kau telah mendahului Tuhan, mendahului Rabbul Alamin. Makanya ikhwan hati-hati kalau kita lagi emosi, hati-hati. Mungkin bahkan sama kerabat, sama teman langsung bilang begitu. Ente tidak bakalan masuk surga seperti orang model kamu. Ini bahaya. Model kamu tidak akan diampuni. Ini enggak boleh seperti kita lagi emosi, enggak boleh. Namanya kita mendahului Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jangan kita mendahului Allah. Baik mengatakan dia pasti masuk neraka atau mengatakan dia pasti masuk surga, itu namanya mendahului Allah. Ya. Mendahului Allah. Kau tahu dari mana dia pasti masuk surga? Tahu dari mana? Tahukah isi hatimu? Tahukah engkau isi hatinya? Kau enggak tahu. Ya. Kau enggak tahu.